Menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, kita akan menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui langsung. Misalnya akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka untuk menentukan persamaan kuadratnya, kita susun menjadi perkalian X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nantinya ini akan kita kalikan menurut sifat distributif. Atau bisa juga kita susun menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2. Ini adalah hasil jumlah akar-akarnya. Kemudian ditambah X1 dikali X2. Ini adalah hasil kali akar-akarnya. Contoh, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3 adalah, di sini ada pilihan jawabannya. Maka untuk menjawabnya, ini sudah diketahui akar-akarnya. Kita buat di sini X1 kita misalkan itu adalah 2 dan X2-nya adalah min 3. Untuk cara yang pertama, kita tuliskan di sini persamaan kuadratnya adalah ini. Kita buat yang pertama dalam bentuk X sama dengan 0. Ini kita isikan dengan X dikurang X1, berarti X1-nya 2, berarti X dikurang 2. Kemudian di sini X dikurang X2. X2-nya min 3, berarti ini menjadi tambah X tambah 3. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan. Pertama, X dikali X, X pangkat 2. Kemudian X dikali 3 tambah 3X. Kemudian min 2 dikalikan X min 2X. Kemudian min 2 dikali 3 yaitu min 6. Sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan. X kuadrat ini yang sejenis 3X dikurang 2X yaitu 1X. Maka kita tuliskan tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan min 3. Berarti jawaban kita adalah C ya. C jawabannya. Contoh berikutnya. Persamaan kuadrat yang memiliki jumlah akar-akarnya min 10 dan hasil kali kedua akarnya 21 adalah, ini ada pilihan jawabannya. Nah, ini yang diketahui bukan akar-akarnya langsung, melainkan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Maka kita tuliskan hasil jumlahnya yaitu min 10 dan hasil kalinya X1 dikali X2 adalah 21. Maka persamaan kuadratnya adalah, kita tuliskan yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 X ditambah
X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya, ini X kuadrat dikurang hasil jumlahnya yaitu min 10. Kita masukkan min 10 X ditambah hasil kalinya yaitu 21. 21 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi X kuadrat, ini negatif dengan negatif, ini menjadi positif. Jadi tambah 10X tambah 21 sama dengan 0. Sehingga pilihan jawabannya adalah A. Yang kedua, kita akan menyusun persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dengan persamaan kuadrat yang diketahui. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Dari sini, kita menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat, yaitu hasil jumlah akar-akarnya itu dapat dicari dengan min B per A, dan hasil kali akar-akarnya itu dapat dicari dengan C per A. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Nantinya jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui ini akan kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Jadi nanti alfa dan beta akan kita nyatakan dalam X1 dan X2. Sehingga nanti persamaan kuadrat baru itu dapat ditulis menjadi X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Di sini yang perlu kita ingat adalah bagaimana mengubah bentuk aljabar seperti ini. Misalnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu dapat kita ubah bentuknya menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Kemudian 1 per X1 ditambah 1 per X2 ini dapat kita ubah bentuknya menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Karena nantinya yang diketahui hanyalah X1 ditambah X2 atau jumlah akar-akarnya dan X1 dikali X2 atau hasil kali akar-akarnya. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per X1 dan 1 per X2 adalah, ini ada pilihan jawabannya. Baik, pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadrat yang diketahui. Langkah pertama, X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ini kita tentukan dulu hasil dari jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 ini dapat kita cari dengan min B per A sama dengan, ini jadi positif, 6 per A-nya adalah 1 sama dengan 6. Kemudian hasil kali akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 sama dengan
kita cari dengan C per A sama dengan C-nya 8 per 1 sama dengan 8. Nah, sekarang untuk persamaan kuadrat yang baru. Misalkan alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, di mana tadi sudah ditentukan bahwa alfa itu yaitu kita buat 1 per X1 dan betanya itu adalah 1 per X2. Kita lanjutkan di sini. Pertama, kita cari dulu untuk jumlah alfa dan beta. Alfa ditambah beta itu berarti sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini dapat kita ubah menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Maka kita gunakan hasil jumlah dan hasil kali yang sudah diketahui ini. X1 ditambah X2 adalah 6. 6 per X1 dikali X2 yaitu 8. Nah, inilah hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Sekarang kita cari hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Alfa dikali beta berarti alfa 1 per X1 dikali beta 1 per X2 sama dengan ini menjadi 1, ini pecahan ya, berarti 1 dikali 1 per ini menjadi X1 dikali X2. Ini sama dengan 1 per X1 dikali X2 tadi adalah 8. Nah, sudah kita dapatkan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Sehingga dapat kita tentukan persamaan kuadratnya itu. Kita tuliskan di sini persamaan kuadrat baru itu adalah, kita tuliskan dulu bentuknya, ini menjadi X kuadrat dikurang dalam kurung alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat dikurang alfa ditambah beta tadi adalah 6 per 8. Berarti ini 6 per 8. X ditambah alfa dikali beta tadi adalah 1 per 8. Sama dengan 0. Nah, inilah jawaban kita. Tetapi di pilihan jawabannya semuanya
bilangan bulat, tidak ada bilangan pecahan. Maka supaya tidak ada lagi pecahannya, ini semua bisa kita kalikan dengan 8 ya, karena penyebutnya di sini 8. Kita kali 8 semua. Sehingga nantinya persamaan kuadratnya ini menjadi ini 8x kuadrat dikurang ini penyebutnya menjadi hilang, jadi tinggal 6x. Ini penyebutnya juga hilang menjadi tambah 1 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadrat baru itu. Sehingga jawaban kita adalah 8x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 0. Yaitu B. Contoh berikutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurang 40 sama dengan 0 adalah, ini ada pilihan jawabannya. Pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu x kuadrat ditambah 3x dikurang 40 sama dengan 0. Ini kita misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Maka hasil jumlah akar-akarnya x1 ditambah x2 itu adalah bisa kita tentukan dengan min b per a. B-nya 3 berarti min 3 per a-nya 1. Berarti ini min 3. Kemudian hasil kali akar-akarnya yaitu kita tentukan dengan C per A. C-nya adalah min 40 per A-nya adalah 1. Ini sama dengan min 40. Kita lanjutkan di sini. Sekarang kita misalkan alfa, kita misalkan alfa dan beta. Alfa dan beta itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat yang baru. Di mana tadi diketahui bahwa akar-akar persamaan kuadrat yang baru ini adalah 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurang 40 sama dengan 0. Maka bisa kita buat di sini alfa itu adalah 2 kali x1. Kemudian beta itu adalah 2 kali x2. Sekarang kita tentukan dulu jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru ini, yaitu alfa ditambah beta. Berarti ini kita tuliskan 2x1 ditambah 2x2. Ini sama dengan, ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, 2x1 ditambah x2 sama dengan 2 dikali hasil dari x1 tambah x2 adalah min 3. Min 3. Ini sama dengan min 6. Dan hasil kali dari alfa dengan beta yaitu berarti ini 2x1 dikali 2x2 sama dengan ini kita kalikan 2 dengan 2 berarti 4x1 kali x2 sama dengan 4 kali x1 dikali x2 tadi
hasilnya adalah min 40. Min 40. Maka ini adalah min 160. Sehingga kita perolehlah persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat baru itu adalah, kita tuliskan dulu bentuknya, x kuadrat dikurang dalam kurung alfa ditambah beta. X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah beta yaitu min 6. Min 6 kali x ditambah alfa dikali beta yaitu min 160 sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya yaitu x kuadrat, ini negatif dengan negatif jadi positif, 6x ini jadi min 160 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru itu. Sehingga jawaban kita yaitu yang sesuai di sini adalah A. Demikianlah pembelajaran kita tentang menyusun persamaan kuadrat baru.